Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk empat. Oke, kalau sudah konsentrasi berarti kalian harus memperhatikan dan mendengarkan. Siap ya? Siap belajar? Siap. Mana suaranya Mas yang Putra? Siap belajar? Siap. Oke, siap ya. Kemarin udah ya? Siap? Ya, biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang bernama asli siapa? Maulana Maghdum Ibrahim. Ya, kita bisa baca bersama-sama. Setelah itu ada kegiatan untuk belajar menjawab nanti. Kalau nggak mau menjawab, kalian bisa bertanya gantian. Boleh nanti ya. Oke, dibesarkan dulu nanti kalau pun kelihatan gak Ren? Kurang gede betul? Kurang kepotol? Kurang besar, besarkan. Nah, bergeden. Yang samping kepotong. Sunan Bonang bernama asli ulangi Maulana Maghdum Ibrahim. Lahir sekitar tahun 1400. Beliau merupakan putra keempat dari Sunan Ampel. Kalau putra keempat berarti dia punya saudara. Berapa saudaranya? Siapa masih sudah pernah baca, sudah pernah mendengar? Belum? Beliau punya saudara karena keempat ada saudara perempuan dan saudara laki-laki. Ada 3 kakaknya dan 2 adiknya. Beliau 6 bersaudara. 6 bersaudara, punya adik bernama besok juga jadi wali yaitu Sunan Derajat atau Raden Kosim. Silsilah keluarganya bersambung dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain siapa ya? Cucunya siapa saya? Nggih, cucunya Nabi Muhammad yaitu dari putrinya. Putrinya Nabi Muhammad siapa? Menikah dengan Ali. Nah, lihat yang keras ya. Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar agama langsung kepada ayahnya. Jadi dulu belum ada sekolah madrasah, belum ada SD atau SMP. Belajarnya ilmu dengan di pesantren dengan guru pertamanya itu ayahnya. Siapa ayahnya tadi? Siapa itu ayahnya? Sunan Ampel. Betul, Sunan Ampel. Di pondok pesantren Ampel Deta. Jadi jadi ulama, jadi kiai itu dulu juga belajar. Orang mak bedunduk, orang tiba-tiba bisa langsung pinter jadi kiai mboten. Juga harus belajar. Orang mak iso nek calon kiai atau Pak Kiai, ya toh? Nah, tahu semoga semuanya jadi anak soleh-solehah, terus berbakti dengan orang tua. Amin. Oke, lanjutkan. Dengan belajar kita pasti mendapatkan ilmunya supaya bermanfaat. Berguru kepada siapa lagi selain ayahnya setelah itu? Ya, di mana Mas? Di Aceh. Gua Langgar atau musola? Untuk apa toh musola didirikan untuk apa? Nah, otomatis untuk beribadah dan beribadah itu bukan sholat saja, ada lagi ya belajar ngaji, belajar ilmu agama itu namanya juga ibadah, berbuat baik. Misalnya ada orang dalam perjalanan diambil dikasih minum itu juga ibadah apa bukan? Ibadah juga, karena nek mau perjalanan dulu nggak ada motor, nggak ada mobil, berjalan kaki dari manapun, dari Jawa ke Sumatera ya aku nunut enek wong gethek nunut seperti itu nggih. Nggak ada kayak dhewe saiki nunut numpak motor gleleng nggih ta, nunut numpak mobil nunut kuwi. Terus karena beliau awal dakwahnya itu dengan gaya yang keras, yaitu dengan merusak arca-arca yang disembah dulu karena durung kenal Islam. Wong Jawa, orang Jawa isih eneng sing pakai minyak terus dikebul-kebulke disembah
ning nggone patung, ning nggone pohon ya. Simbah-simbah zaman dulu, zaman kerajaan kan masih seperti itu. Animisme dan dinamisme. Animisme ki yo nyembah tapi ujuk Gusti Allah nggih. Terus dinamisme kadang Tuhane berbeda-beda. Ono nek nyembah patung, ono nyembah pohon nggih. Beda-beda. Lagi selanjutnya maka itu Sunan Bonang diutus ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Supaya apa? Nek diajari Islam supaya apa? Siapa tahu? Supaya nek sak dhewe urung kenal, urung ngerti supaya apa? Biar tahu, supaya tahu. Oh, nek nggone Islam ki sing ngene iki ra itu. Sing mangan daging babi ki haram. Oh, sing mangan bangke, ayam wis mati urung dibelah ki ya haram. Nah, itu namanya syariat Islam. Soalnya sing banter ke, sekarang ada guru bersendiri kamu temannya banyak tuh. Setelah itu karena mengkono dimusuhi oleh siapa ini tokohnya terutama ibadah dari tokoh ajaran Birawa Tantra yaitu Ki Buto dan Nyi Plensik. Walaupun akhirnya dia itu juga masuk Islam. Bayangin nanti guru Sunan Bonang merupakan salah seorang ulama yang menjadi bagian dari Dewan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan cara-cara yang damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat penduduk lokal Nusantara sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan guru dari Sunan Kalijogo yang menguasai berbagai cabang keilmuan seperti fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur. Nama beliau melegenda di Nusantara, khususnya daerah pesisir utara Jawa, yaitu Tuban, Rembang, Lamongan, Surabaya, dan dua pulau lain, yaitu Bawean dan Madura. Berikut adalah biografi singkat dari Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir dengan nama kecil dan Maulana Makhdum Ibrahim. Diperkirakan beliau lahir sekitar tahun 1465 Masehi. Beliau adalah putra Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja, Bupati Tuban. Menurut Bapak Trisaking Majapahit dan Bapak Cirebon, Sunan Bonang memiliki 4 saudara, yaitu Nyai Fatimah yang bergelar Nyai Ageng Panyurat, Nyai Gilis atau Nyai Pengulu, Nyai Taluki yang bergelar Nyai Bidang Maloka, serta adik laki-laki Sunan Bonang yaitu Raden Kosim yang kelak juga menjadi anggota Wali Songo dan dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Selain mempunyai 4 saudara seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa saudari dari lain ibu, yaitu Dewi Murtosia yang menjadi istri Sunan Giri dan Dewi Murtosima yang menjadi istri Raden Pakar. Mengenai asal-usul sebutan beliau yaitu Bonang, ada beberapa pendapat menurut ahli sejarah. Pertama, nama Bonang berasal dari dua suku kata, Bon dan Nang, yang merupakan akronim dari Babon Menang atau Baboning Kemenangan, yang memiliki arti induk kemenangan. Kedua, Bonang diambil dari salah satu nama sebuah desa di Kabupaten Rembang yang menjadi tempat persinggahan beliau. Ketiga, nama Bonang diambil dari salah satu alat musik tradisional yang biasa digunakan oleh Raden Maulana Makhdum Ibrahim untuk memudahkan pengenalan Islam kepada masyarakat. Dan keempat, nama Bonang diduga berasal dari kata Pong'ang, yaitu sebuah nama martabak, seperti nama lain ayahnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu Tong Sumiho. Sunan Bonang masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam serat Dharma Bandel, yaitu sebuah karya sastra tentang kulturnya Majapahit, Sunan Bonang disebut dengan julukan Sayyid Keramat dan dikatakan sebagai orang Arab keturunan Nabi Muhammad SAW. Adapun asal beliau adalah Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim bin Sunan Ampel atau Syekh Ali Rahmatullah bin Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi bin Syekh Husain Jamaluddin bin Syekh Ahmad Jalaluddin bin Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Malik At-Smakon bin Syekh Ali Amil Faqih
bin Sayyid Muhammad Syahid Mirbad bin Sayyid Ali Khalid Asam bin Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Ar-Rumi bin Sayyid Muhammad Al-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Maulana Maktum Ibrahim tumbuh dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang ceria. Ia dididik oleh Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila dengan sentuhan kasih sayang. Pada usia menginjak balita, ia sudah diajari sendi-sendi agama. Tidak lupa, Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila juga mengajari putranya seni tradisi untuk memperhalus budi. Sejak kecil, Raden Maulana Maktum Ibrahim sudah terbiasa mendengarkan syair-syair sholawat, tembang dolanan, dan teman-teman Jawa oleh ayah dan ibundanya yang banyak berisi tentang kisah dan ajaran kearifan dan kasih sayang. Sunan Ampel sangat piawai dalam bersolawat, sedangkan Nyai Ageng Manila sangat mahir dalam tembang-tembang Jawa karena ia adalah putri Temenggung Arya Teja dari Kabupaten Tuban. Raden Maktum Ibrahim tumbuh sebagai anak yang patuh, peka, dan berbudi halus. Itu terbukti dalam perilaku sehari-hari. Ia sangat menyayangi adik-adiknya. Mereka belajar dan bermain bersama di bawah bimbingan orang tuanya. Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila sangat memperhatikan perkembangan putranya hingga urusan yang remeh-temeh. Meski demikian, Raden Maktum Ibrahim tidak tumbuh sebagai anak yang manja dan tidak menuntut banyak hal kepada orang tuanya. Dalam berkawan, Raden Maktum Ibrahim tidak pandang bulu. Meski ia anak seorang yang terpandang di Ambal Denta, ia tidak ikut berkawan dengan orang-orang yang miskin dan papa. Seringkali ia mengambil makanan di rumah untuk diberikan kepada kawan-kawannya yang tidak mempunyai makanan. Hal tersebut dilakukan dengan izin kedua orang tuanya. Apalagi orang tuanya ternyata begitu mendukung apa yang dilakukan oleh Maktum Ibrahim kecil. Adapun dalam belajar, Raden Maktum Ibrahim memilih berkawan dengan orang-orang yang rajin dan pandai. Ia dapat terpacu dalam pembelajarannya. Meskipun demikian, ia tidak menolak berkawan dengan anak yang kurang pintar darinya, karena ia akan membantu temannya yang kurang pintar tersebut dalam belajar. Tidak mengherankan, Raden Maktum Ibrahim kecil tumbuh menjadi putra Ambal Denta yang selalu menyenangkan banyak orang dan kehadirannya selalu dirindukan. Salah satu kawan belajarnya yang dekat dengan Raden Maktum Ibrahim adalah Raden Paku atau Sunan Giri yang merupakan anak yang cerdas dan merupakan salah satu murid istimewa dari Sunan Ampel. Dari hari ke hari, persahabatan mereka berdua semakin akrab. Mereka dapat dikatakan sebagai sepasang sahabat sejati. Persahabatan mereka saling mengisi. Bila Raden Maktum Ibrahim kesulitan dalam belajar, Raden Paku akan membantunya, dan begitu pula sebaliknya. Bagi mereka, kebahagiaan kawan adalah kebahagiaannya sendiri. Sunan Ampel selalu mengikuti dan juga memperhatikan perkembangan anaknya dan dengan siapa saja anaknya bergaul. Sang ayah pun membiarkannya Raden Maktum Ibrahim bersahabat karib dengan Raden Paku karena ia sangat tahu siapa sebenarnya Raden Paku tersebut. Meskipun Raden Paku diakui sebagai anak oleh seorang janda kaya raya yang bernama Nyi Ageng Pinate, tetapi sesungguhnya Raden Paku adalah putra orang pilihan, putra salah seorang wali besar yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Ketika usia mereka memasuki usia 17 tahun, Sunan Ampel menyuruh Raden Maktum Ibrahim dan Raden Paku untuk menunaikan ibadah haji sekaligus belajar ke Makkah. Namun sebelum ke Makkah, Sunan Ampel meminta mereka berdua untuk singgah di Pasai dan belajar terlebih dahulu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu ayah Raden Paku atau Sunan Giri. Pada hari yang sudah ditetapkan, mereka berangkat dari dermaga Ujung Galuh Surabaya dengan naik kapal laut menuju Samudra Pasai di Pulau Sumatera. Pada saat itu, Samudra Pasai adalah pusat pendidikan dan pusat pemerintahan yang berkembang pesat. Banyak sekali ulama dari berbagai belahan dunia berada di sana, sehingga sangat mendukung bagi anak-anak muda yang sedang menuntut ilmu. Begitu sampai di Samudra Pasai, mereka berdua pun segera mencari pesantren milik Syekh Maulana Ishaq. Ternyata tidak begitu sulit untuk menemukannya, karena saudaranya di Samudra Pasai dan Kota Makkah serta menyampaikan pesan-pesan dari Syekh Maulana Ishaq.
Raden Paku menyampaikan bahwa ia diberi segumpal tanah yang diberikan oleh Syekh Maulana Ishaq dan akan mendirikan tempat tinggal, masjid, dan tempat pengajaran di atas tanah yang sama dengan jenis tanah tersebut. Sunan Ampel sangat bergembira mendengar pernyataan Raden Paku. Selanjutnya, ia melihat contoh tanah itu, mengamatinya dengan seksama, lalu memberi arahan letak tanah jenis itu dapat ditemukan di Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di barat laut dari Ampel Delta. Beberapa waktu kemudian, setelah mendapat arahan dari Sunan Ampel, Raden Paku pamit undur diri untuk mencari tempat tersebut. Setelah berusaha dengan sangat keras dan diiringi dengan doa, akhirnya tanah yang dimaksud berhasil ditemukan. Tanah itu memang berada di sebelah barat laut Ampel Delta, yaitu berada di Kediri, daerah Gresik. Selanjutnya, Raden Paku menatap di sana untuk membangun masjid, pesantren, dan juga pusat pemerintahan. Kemudian, beliau dikenal dengan sebutan Prabu Satmata atau Sunan Giri. Sedangkan Raden Makhluk Ibrahim diberi kelompok oleh Syekh Maulana Ishaq dengan maksud agar Raden Makhluk Ibrahim berdakwah dengan tidak menetap di suatu tempat, melainkan untuk terus bergerak dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Kemudian, sesuai arahan dari ayahnya, Raden Makhluk Ibrahim memulai berdakwah di daerah Tuban dengan mendirikan sebuah pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan menyebarkan agama Islam dengan damai, santun, toleran, serta menyesuaikan diri dengan adat istiadat lokal penduduk. Antara cara dakwah Sunan Bonang adalah dakwah melalui seni dan budaya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, salah satu pendapat mengatakan nama Sunan Bonang sendiri adalah berasal dari nama alat musik tradisional Jawa yang bernama bonang, yaitu perangkat musik ketuk yang berbentuk bulat dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan menghasilkan bunyi yang merdu. Raden Makhluk Ibrahim atau Sunan Bonang membunyikan alat musik ini yang membuat para penduduk setempat penasaran dan tertarik. Banyak warga yang berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan musik ini yang disertai tumbang yang dibawakan oleh Sunan Bonang. Kemudian pada kesempatan tersebut, Tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Adapun arti tembang tersebut adalah obat sakit jiwa atau hati. Itu ada 5 jenisnya. Pertama, membaca Al-Quran dengan merenungkan artinya. Kedua, mengerjakan sholat malam. Ketiga, bersahabat dengan orang soleh atau berilmu. Keempat, tirakat dengan berpuasa. Kelima, sering berzikir mengingat Allah di waktu malam. Siapa saja yang mampu mengerjakannya, insya Allah Allah akan mengabulkan.
Dakwah dengan cara memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Salah satu tradisi masyarakat Jawa adalah ritual Pancamakara dalam ajaran Antrayana, yaitu sebuah upacara yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan, dan di tengah-tengahnya ada seorang cakrawala yang merupakan pimpinan dalam membacakan mantra-mantra. Melihat tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, Sunan Bonang pun masuk dan perlahan-lahan mengubah tradisi ini dengan tradisi yang bernilai ajaran Islam yang kemudian kita kenal sampai sekarang dengan upacara kenduri atau selamatan. Kembali ke Indonesia, maksudnya ke tanah Jawa di mana Jawa Timur tadi TUBAN. Kurang semangat di mana? Nah itu coba Bu Guru mau tanya, makanya kamu ketahui tentang peran Sunan Bonang. Tadi perannya apa? Menyebarkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Bagaimana agama Islam bisa menyebar dari dakwah Sunan Bonang? Kira-kira bagaimana tadi? Karena masyarakatnya senang apa tadi? Musik. Musik, kaya, tembang ya. Karena orang Jawa zaman dahulu senangannya nonton wayang, senangannya dengan gending-gending Jawa. Terus berikutnya peran Sunan Bonang mengembangkan Islam yaitu satu, mengembangkan dakwah melalui seni dan budaya, memasukkan nilai-nilai keislaman dalam tradisi masyarakat Jawa, terutama yang masih ada sampai sekarang yaitu kenduri. Kalau kapan kalau ada kamu sedang bahagia, sedang mendapat rezeki banyak, misalnya habis beli motor, habis beli sapi, atau habis bangun rumah baru, biasanya kita mengadakan selamatan ya, betul kan? Kamu ulang tahun adakan ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Guru kasih tugas dulu. Mbak Nisa, Mbak Sherin, Mbak Leoni, Mas Diki, betul ini bukan ya kelompok yang langsung dikerjakan. Guru kasih waktu 5 sampai 10 menit, jangan sampai lama-lama nanti waktunya habis. Siapa yang belum? Mas bisa? Yuk, yang sudah dapat langsung diberi nama, langsung bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Iya, jawabnya langsung di situ. Kan akan dikasih waktu menjawab. Sudah banyak yang selesai nih. Separuh lebih. Dari melihat jawaban kalian, dari semuanya sudah banyak yang paham. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Sekiranya ada yang belum paham. Sudah sangat paham apa sudah paham apa sangat paham sekali? Berarti kalian sudah mengerti ya tentang biografi Sunan Bonang dan dakwahnya Sunan Bonang. Di mana tadi dakwahnya beliau? Kamu sudah paham? Apakah dari Bu Guru bila ada kesalahan dan yang tidak disengaja maupun disengaja mau dimaafkan ya semuanya ya anak-anak ya. Setelah itu besok karena tadi sudah buat kelompok, tugas berikutnya untuk coba dikerjakan di rumah secara kelompok ya, yaitu membuat video atau berupa poster atau peta konsep dikumpulkan sebelum pada waktu pertemuan berikutnya. Oke, begitu bisa dipahami tugasnya? Sudah?